Buku Ragi Cerita 1 adalah sebuah buku yang menjelaskan sejarah gereja di Indonesia. Buku ini menyoroti bagaimana cara menumbuhkan karakter dan mengetahui jenis-jenis kepribadian yang membangkitkan perhatian dan menguasai semua jenis orang. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana cara menjalin relasi dengan baik dan apa saja yang harus dilakukan kepada diri sendiri agar mendapatkan relasi baru untuk kepentingan di kemudian hari. Buku ini juga membahas tentang pemikiran aliran-aliran Kristen yang ada di Indonesia. Agama dan masyarakat Indonesia asli. Sebelum agama Kristen masuk ke Indonesia, agama di negeri ini sudah melalui sejarah yang panjang dan berbelit-belit. Agama Indonesia asli dibawa serta oleh suku-suku yang ada pada zaman dahulu kala memasuki Indonesia. Kita menyebutnya juga agama suku. Kalau kita membandingkan corak umum agama suku dan agama Kristen sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci, kita melihat beberapa pokok. Yang pertama, dalam agama suku tidak ada garis pemisah yang tajam antara pencipta dan yang diciptakan. Yang kedua, pandangan agama suku dan agama Kristen tentang hubungan manusia dengan dewa atau dengan Allah berbeda dalam hal lain. Yang ketiga, dalam agama suku, pandangan orang terbatas pada sukunya sendiri. Yang keempat, ada perbedaan lain lagi yang berpengaruh dalam hal kesusilaan pula. Agama Kristen, orang-orang Barat. Bangsa Barat masuk ke Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17, yaitu orang Portugis dan orang Belanda. Mereka menganut agama Kristen Katolik. Dalam abad pertengahan, agama Katolik bersifat hierarkis, namun gereja mengusahakan keseragaman yang sebesar mungkin antara lain dalam hal ibadah dan pelayan sakramen dianggap lebih penting daripada pelayanan firman. Khususnya baptisan perlu mutlak demi keselamatan. Beriman tidak pertama-tama berarti memahami dan menyambut apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi terutama takut pada kekuasaan gereja. Perlu diperhatikan juga hubungan antara gereja dan negara. Masyarakat Eropa dalam abad pertengahan masih mengakui kesatuan asasi seluruh kehidupan. Dalam gereja abad pertengahan, pertakaran dipandang sebagai bentuk kehidupan Kristen yang paling tinggi. Orang-orang Belanda ingin memperoleh monopoli dalam perdagangan antara Asia dan Eropa. Wadah mereka ialah Verenigde Oostindische Compagnie atau yang disingkat VOC. Orang-orang Belanda adalah pedagang yang tidak mengutamakan pekabaran Injil. Mereka menjamin untuk mendukung gereja pada umumnya dan pekabaran Injil pada kasusnya. Dalam abad ke-16 sampai ke-18, orang-orang Barat berusaha membangun gereja di Indonesia. Orang-orang Barat ke Indonesia. Pada abad ke-16, masuklah faktor baru dalam permainan kekuatan-kekuatan ekonomis dan religius di Kepulauan Nusantara. Tiba-tiba pada tahun 1511, kota Malaka direbut oleh orang-orang Portugis. Kapal-kapal mereka muncul di perairan Jawa dan Maluku. Pada abad ke-16 sampai abad ke-18, orang-orang Barat berusaha membangun gereja dalam rangka pembangunan imperium perdagangan. Yang masuk lebih dulu ialah orang-orang Katolik Roma, kemudian datang orang-orang Protestan. Tetapi metode-metode mereka tidak jauh berbeda. Terdapat pula orang-orang yang mempunyai cita-cita lain dan memakai metode lain. Tetapi mereka tidak berhasil mengubah pola yang lazim. Misi di Maluku sampai tahun-tahun 1540-an. Sekitar tahun 1500, daerah Maluku mengalami perubahan-perubahan besar
di bidang politis dan agamanya. Sebelumnya, seluruh daerah itu menganut agama nenek moyang. Tetapi, pada abad ke-15, beberapa raja di pulau-pulau kecil lepas pantai Halmahera memeluk agama baru yang telah dibawa oleh pedagang-pedagang dari Indonesia Barat, yakni agama Islam. Beberapa puluh tahun setelah kedatangan Islam, masuklah golongan lain lagi ke Maluku. Mereka ini pedagang, juga mereka membawa serta agama baru pula. Kita melihat bahwa metode yang dipakai oleh orang Portugis dalam pengkristenan tidak berbeda dari metode yang dipakai oleh penguasa-penguasa Islam dalam pengislaman. Orang-orang Portugis mengalahkan suatu armada besar dari Jawa yang akan membantu bantuan senjata kepada kampung-kampung Islam di Hidup. Sukses itu membawa beberapa kampung yang masih menganut agama nenek moyang kepada keputusan untuk menerima agama Kristen. Selama masa pertama ini, pekerjaan misi tetap dilakukan sebagai perluasan Corpus Christianum Portugis. Tidak kebetulan kalau pada saat tertentu orang-orang Portugis bersekutu dengan Raja Ternate yang Islam melawan orang-orang Spanyol yang Kristen. Prajurit-prajurit Paus. Dalam tahun 1540, di Maluku mengalami perubahan, masuk unsur baru yaitu Serikat Yesus atau orang-orang Yesuit. Para misionaris baru, khususnya Yesuit yang bekerja di Maluku, membawa juga metode-metode yang baru yang tidak mau lagi membaptis orang-orang, apalagi sudah dipastikan bahwa pendidikan agama itu tidak bisa diajukan. Orang-orang Yesuit tidak segan menggunakan tangan kuat negara yang membantu misi. Pada tahun 1540, orang Yesuit memilih Maluku sebagai salah satu wilayah kerja mereka. Mereka membawa semangat baru dan metode baru yang mendobrak ideologi negara, namun mereka sendiri tidak bebas dari suatu ideologi gereja yang tidak segan memakai alat-alat negara demi melindungi dan menyelamatkan misi. Pekerjaan Franciscus Xaverius di Maluku. Franciscus Xaverius lahir pada tahun 1506 dari keluarga bangsawan di Spanyol. Ia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang imam tanpa merasa panggilan yang khusus. Xaverius menjadi perintis misi gaya baru dan merupakan seorang tokoh yang paling menarik di antara para misionaris abad ke-16. Dalam pekerjaannya di Indonesia menjadi nyata pendekatan yang baru. Di Ternate, orang-orang Kristen Portugis dan Indo-Portugis hidup dengan seenaknya dan sama sekali bodoh dalam hal agama. Oleh karena itu, Xaverius setiap hari 2 kali 1 jam menyelenggarakan pelajaran agama Kristen untuk anak-anak dan orang-orang dewasa. Agama Kristen di Maluku Utara. Dalam tahun-tahun sesudah 1547, usaha misi berkembang terus-menerus sampai meliputi wilayah yang semakin luas di Indonesia Timur. Maluku dijadikan daerah kerja Serikat Yesus dan Xaverius sebagai pembesar orang-orang Yesuit di Asia, mengirim sejumlah tenaga ke situ. Di Maluku Utara, tahun 1570 merupakan titik balik dalam perkembangan gereja. Selama tahun-tahun 1547 hingga 1570, Ternate tetap merupakan pusat kegiatan misi. Di situ mereka juga kepala orang-orang Yesuit yang bekerja di Maluku.
Penduduk Ternate sendiri kebanyakan beragama Islam. Sultan yang pada zaman itu berkuasa atas Ternate ialah Sultan Harun. Ia ingin mendirikan suatu kerajaan besar yang akan meliputi seluruh Maluku dan daerah-daerah sekitarnya, termasuk ketiga kerajaan Islam yang lain. Akibat dari krisis yang terjadi di Maluku, jemaat Kristen Protestan di Ternate dan di tempat-tempat lain di Maluku Utara hanya merupakan jemaat benteng saja. Anggotanya terdiri dari Belanda Totok, pegawai dan serdadu company, dan dari orang-orang Kristen warisan zaman Portugis, orang-orang Asia dan Indonesia yang berasal dari daerah lain yang beragama Kristen. Gereja di Maluku Selatan masa Portugis tahun 1538 hingga tahun 1605. Yang menonjol ialah bahwa hasil tersebut tercapai walaupun kekristenan Ambon selama waktu itu kurang sekali mendapat pemeliharaan dari luar. Para kerohanian yang membaptis orang-orang Kristen pertama itu tidak lama lagi berangkat. Seorang imam lain sudah ia berangkat mengirim seorang imam Yesuit. 7 tahun setelah Severius tidak diikuti. Tetapi rencana itu pun tidak jadi. Tinggal bertanya siapa-siapa membimbing orang-orang Kristen. Mungkin tokoh-tokoh seperti Manuel, kepala kampung Hatiwi. Agama Kristen diterima juga orang-orang dewasa dan anak-anak. Agama Kristen diterima juga oleh beberapa kampung di Seram Selatan. Keadaan kacau yang berlangsung selama setengah abad pasti mempengaruhi kehidupan jemaat-jemaat Kristen di Ambon dan Lease. Salah satu akibatnya ialah terdapatnya perbedaan besar antara orang-orang Kristen yang tinggal di sekitar benteng Portugis dan mereka yang tempat tinggalnya jauh dari pusat. Gereja Maluku Selatan pada zaman VOC. VOC adalah badan perdagangan. Tujuannya sama dengan tujuan orang-orang Portugis sebelumnya, yaitu memperoleh monopoli hak tunggal untuk jual beli rempah-rempah. Kebijakan VOC itu membawa akibat bagi penyiaran agama Kristen. Bagi VOC, sama seperti bagi negara Portugis, kepentingan agama dan kepentingan negara bertindih tempat. Berarti VOC dengan segala tenaga mendukung pemeliharaan orang-orang Kristen dan pekabaran Injil di daerah-daerah yang secara langsung dikuasainya, yaitu Ambon hingga ke Lease dan Banda. Orang-orang Kristen di Ambon dan Lease mempunyai agama yang sama seperti orang-orang Portugis musuh VOC. Hal itu tidak dapat diterima oleh penguasa-penguasa yang baru. Tidak ada lagi ibadah sekolah dihentikan, sebab VOC belum mempunyai tenaga untuk memelihara orang-orang Kristen yang baru ditaklukkan agama. Jadi orang-orang Kristen yang baru ditaklukkan itu harus menjadi Protestan. Gereja di Sulawesi Utara dan Sengir Talaut. Pada tahun 1563, Sultan Harun bermaksud hendak mengirimkan pasukan-pasukan tentara ke Sulawesi Utara untuk menaklukkan daerah itu. Rencana itu tercium oleh orang-orang Portugis dan mereka tidak suka akan perluasan sultan yang akan menjadi akibatnya. Oleh karena itu, mereka berusaha mendahului sultan. Riwayat sejarah gereja di Nusa Tenggara Timur mulai dengan berita tentang
tahun 1556. Pada tahun itu, Peter Antonio Tafiera membaptis 5.000 orang di Timor. Tafiera ini adalah seorang anggota Ordo Dominican. Tetapi usaha-usaha tidak membawa hasil yang diharapkan. Kedua pemuda yang dididik di Malaka itu murtad setelah pulang ke kampung mereka. Dan tembok-tembok benteng yang tebal tidak menolong terhadap kerusakan yang datang dari dalam. Salah seorang pembesar imam pada zaman itu ialah Peter Antonio de San Jacinto. Dialah yang bagi agama Katolik merebut kembali kedudukan di Pulau Timor. Campuran antara unsur-unsur religius dan duniawi menjadi nyata dengan jelas dari catatan-catatan berikutnya dalam riwayat hidupnya. Gereja di Indonesia Barat, khususnya di Batavia. Pekerjaan misi pada abad ke-16 sampai abad ke-18 tidak hanya terbatas pada Indonesia Timur saja. Ada juga usaha menyebarluaskan agama Kristen di Indonesia Barat. Pulau Jawa dalam abad ke-16 sudah diislamkan. Masih perlu disebut secara singkat bahwa di Sulawesi Selatan, dua raja berkenalan dengan agama Kristen melalui kesaksian seorang pedagang Portugis. Mereka ingin dibaptis, dan karena tidak ada seorang rohaniawan, maka sakramen itu dilayankan kepada mereka oleh orang-orang awam yang dianggap layak. Ambon merupakan jajahan VOC pertama di Nusantara. Di situ terdapat gereja Protestan pertama yang selama 2 abad lebih tetap akan merupakan terbesar di Indonesia. Mula-mula orang Kristen ini diberi pemeliharaan rohani seperti yang lazim di kapal-kapal dan di benteng-benteng kompeni. Seorang penghibur orang-orang sakit membacakan doa-doa khotbah sebagaimana telah